Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa ya. Oke, kita berkumpul kembali untuk di tempat ini untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kudus-Mu sekarang. Ku memandang kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku
kudusanmu, kuih dengan kasihmu, diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, kuih dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratku. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu, penuhi dengan kasihmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau dan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau saja yang hadir di tempat ini Tuhan. Semua siap, mari katakan bersama-sama, amin. Serahkan haleluya. Siap melompat bagi Tuhan Allah kita, amin. Semua ya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kasih Bapa di hidupku, berubah segalanya, kasih yang ku terima, tak
selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Masih semangat semuanya ya? Oke. Yuk tepuk tangannya semuanya mana? Katakan sama Bang. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Semuanya, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat termegah bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat. Semuanya kita percaya Yesus dahsyat. Yesus dahsyat dan besar. Amin semuanya. Yesus dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagi. Katakan Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar terhebat bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Saya sorakan haleluya. Masih semangat semuanya? Yes. Oke, kita lanjut ke depan ya. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan. Hari berganti masa, mentari ganti rembulan. Tuhan Yesus selalu setia, tiap bulir air mata, semuanya Kau tanggung dalam kirbamu. Di lembah gelap Engkau ada, di pusat taufan Kau
berserta dan jiwaku pun menyadarinya. Aku selalu bersyukur menyembahmu dalam setiap musim hidupku. Aku selalu bersyukur memujimu. Ku yakin teguh kuasa firman-Mu. Ganti rembulan, Tuhan Yesus selalu setia. Dia boleh air mata sebanyak kapaku dalam kirba-Mu. Di lembah gelap Engkau ada, di pusat topan Kau beserta, dan jiwaku pun menyadarinya. Aku selalu bersyukur menyembahmu dalam setiap musim hidupku. Aku selalu bersyukur memujimu. Ku yakin teguh kuasa firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu bersyukur menyembahmu dalam setiap musim hidupku. Aku selalu bersyukur memujimu. Ku yakin teguh kuasa firman-Mu. Aku selalu bersyukur menyembahmu dalam setiap musim hidupku. Aku selalu bersyukur memujimu. Ku yakin teguh kuasa firman-Mu. Aku selalu bersyukur. Aku selalu bersyukur menyembahmu dalam setiap musim hidupku. Aku selalu bersyukur memujimu. Ku yakin teguh kuasa firman-Mu. Aku selalu bersyukur. Aku selalu bersyukur menyembahmu dalam setiap musim hidupku. Aku selalu bersyukur memujimu. Ku yakin teguh kuasa firman-Mu. Ku yakin teguh, ku yakin teguh kuasa firman-Mu. Ku yakin teguh, ku yakin teguh kuasa firman-Mu. Sebab kami teguh, kami tinggal tenang, dan kami menemukan keamanan sejati di dalam-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami menghadapi apapun yang harus dihadapi, menjalani apapun yang harus dijalani. Biar dibuka mata batin setiap umat-Mu di tempat ini, dan dimanapun juga siaran ini ditangkap. Sebab tanpa Tuhan
Dan di luar Tuhan kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Di tengah apapun yang terjadi, ini doa kami mau terus bersyukur, kami mau terus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bahkan di tengah badai sekalipun, hati kami mengalirkan ucapan syukur. Tuhan berikan hikmat, roh pewahyuan itu diberikan di tengah-tengah kami. The spirit of understanding, buat kami ngerti isi hati Tuhan. Bukan jadi sebentuk pengetahuan, tapi ini jadi penerangan bagi batin kami, sehingga hidup kami tidak pernah sama lagi. Biar firman-Mu yang berbicara dengan sendirinya, pakai hamba-Mu yang serba terbatas, alirkan kehidupan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kita semua yang sangat diberkati, kita semua yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu buat teman-teman semuanya. Silakan bisa duduk semuanya. Apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang mendengarkan siaran ini di KJS Worship. Yang pasti hidup kita tidak pernah dipengaruhi oleh perasaan kita. Amin. Kita tidak disetir oleh keadaan sekeliling kita, kondisi kita tidak nyetir hidup kita, tapi roh Tuhan, firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Amin. Oke. Kalau ada binatang gajah, tahu gajah ya? Binatang yang konon paling gede di darat, paling berat. Kalau gajahnya itu mati, ya kan membusukkan semua kan? Ada satu bagian yang nggak busuk loh. Apa itu? Bagian apa? Gading. Itu mahal sekali. Bahkan gajah hidup akan dimatikan untuk mendapat gadingnya. Saking itu berharga sekali. Zaman dulu sebelum ditemukan bahan-bahan sintetis, bahkan gading itu nanti dipilah-pilah, diproses demikian rupa jadi tuts piano. Itu saking berharganya. Kemudian kalau binatang yang konon katanya raja hutan, binatang apa itu? Harimau. Itu kalau mati kan busuk semua kan? Sama kan? Tapi ada bagian yang juga tidak busuk. Bagian apanya itu? Kulitnya. Kulit itu bahkan pemburu yang pengalaman tuh bisa dikuliti sampai kepalanya utuh, bagian gigi taringnya utuh, semua dijual mahal sekali. Betul ya? Ada yang saya pernah megang harimau yang masih hidup? Belum ya? Saya nggak saran megang, nanti digigit tuh gawat itu. Kecuali kalau di taman safari agak-agak teduh itu ya, karena ada pawangnya di situ. Kalau gajah mati meninggalkan gadingnya. Harimau mati meninggalkan, ya kalau peribahasa kita belangnya, itu belangnya kayak gitu. Nah kalau manusia mati meninggalkan apa? Utang kata. Makanya orang-orang asuransi punya manifesto, ayo ikut asuransi supaya mati jangan ninggalin utang tapi warisan duit yang banyak, kayak gitu ya. Peribahasa Indonesia manusia mati meninggalkan nama, betul ya? Nama. Ya utang iyo kalau yang berutang, tapi utang itu sendiri ada surat utangnya, ada namanya. Jadi kita ini hidup nanti mau dikenal pas mati sebagai apa? Betul ya? Itu yang disebut dengan legacy atau warisan. Pastor Billy Graham berkata bagus sekali. Saya kutipkan statement beliau, berkata seperti ini. Warisan terbesar, warisan yang terbesar yang bisa diberikan oleh anak dan cucu itu bukan duit. Pak, tapi duit penting itu. Tapi bukan yang terpenting. Apa yang terpenting? Tapi adalah warisan karakter dan iman. Nah ini penting. Di tanah Jawa dan saya yakin juga di kultur yang lain, orang kalau mau nyari pasangan buat anaknya, tapi kalau sekarang nyari sendiri pasangannya, akan dicek 3 hal minimal. Apa itu? Bibitnya ya.
ini bibit anake sopo, putune sopo, ini mbahe sopo, ini kalau mbahnya perompak dan perampok gawat jangan ini ya, karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya itu. Terus bobotnya ini mutunya seberapa, bebetnya juga ini dicek semua. Nah kalau kita hidup sekarang ini tidak membangun yang namanya karakter dan iman, percayalah tidak ada yang diwariskan kepada generasi di bawah kita. Hari ini kita mau belajar bahwa kita semua masih hidup, betul? Hidup kan? Masih bisa bernapas, coba dicek dulu hidungnya nih, ada napasnya enggak? Jangan-jangan ada ya. Ada kan? Berarti sampai hari ini kalau teman-teman dimanapun juga berada dengerin siaran ini, kita masih punya kesempatan membuat legacy itu, menciptakan warisan. Oke? Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Seseorang berkata bahwa Tuhan itu tidak ditentukan oleh pikiran kita, betul? Jadi kalau kita berpikir Tuhan kok tidak adil, tidak seperti itu. Amin ya? Tuhan juga tidak ditentukan oleh bagaimana kita, perasaan kita pada Tuhan. Makanya perasaan kadang deceptif, itu nipu itu. Tapi Tuhan ditentukan oleh firman-Nya. Jadi biarkan hari ini firman berbicara mengenai dirinya sendiri. Yuk kita buka di 2 Raja-Raja 3. 2 Raja-Raja 9 ayat 31. 2 Raja-Raja 9 ayat 31 ada judul perikopnya Isabel dibunuh. Kalau sudah dengar kata Isabel, ini salah satu ratu yang super toksik, ya kan? Toksik banget. Ini mulut, pikiran, hatinya komplit semua gelap semua. Singkat cerita, ayat 31. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimana? Selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?" Ada kata Zimri, pembunuh tuannya itu. Teman-teman, ada orang-orang yang nama orang yang sampai hari ini kalau kita dengar namanya langsung muncul di otak sesuatu mengenai karakternya. Oke? Masih kan nggak dulu waktu saya tampilan fotonya Him Damsyik, langsung muncul apa? Datuk Maringgi. Wah, orangnya culas, licik, motor duiten, kemudian suka kawin terus sudah tua tapi nikah terus, nah, kayak gitu ya kan? Nah sekarang kalau saya sebut nama ini, kalau teman-teman yang suka wayang atau minimal pernah nonton film Mahabharata, kalau saya sebut nama ini Sengkuni. Tahu Sengkuni? Apa karakternya Sengkuni? Wah, ini oportunis Pak, licik, culas, jahat, mukanya senyum, hatinya nusuk, kayak gitu ya, Sengkuni. Betul? Jadi nama itu ada stempelnya, oke ya? Nah sekarang tiba-tiba Isabel berkata gini, Zimri si pembunuh tuannya. Kita mau lihat ada nama yang namanya Zimri, dia kok dikasih label 2 kata, pembunuh tuannya. Yuk sekarang mundur teman-teman, kita buka 1 Raja-Raja 16. Kita mundur di 1 Raja-Raja 16. Kalau kitab Raja-Raja berarti ini berkisah mengenai Raja-Raja Israel dan Yehuda. 1 Raja-Raja berapa? 16. Perhatikan, itu dalam satu pasal itu ada beberapa perikop. Ada perikop yang Ela Raja Israel. Ela ini nama laki-laki ya. Ada Zimri Raja Israel, perhatikan dulu perikopnya. Ada Omri Raja Israel dan Ahab menyembah Baal. Sekarang kita lihat dulu ayat yang ke-6, ayat ke-8. Judulnya Ela Raja Israel. Dalam tahun ke-26 zaman Asa Raja Yehuda. Ingat ya, Israel pecah jadi 2 setelah Rehabeam naik tahta anaknya Salomo. Satu kerajaan apa? Yehuda, satu kerajaan Israel yang di utara. Nah ini waktu tahun ke-26 zaman Asa Raja Yehuda, berarti di selatan. Ela anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirza. Jadi ini raja atas Israel utara. Oke. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Zimri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza,
datanglah Zimri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkan hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang dilakukan Baesa dan Ela, anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ini perikop ini menceritakan kenapa nama Zimri diberi gelar pembunuh tuannya. Zimri ini dia koordinator pasukan berkuda, separuh dari kekuasaan Raja Ela dia yang koordinator. Perhatikan ayat ini teman-teman. Ayat 9. Zimri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Siapa dia itu? Raja Ela. Bayangin ya, ini yang disebut pengkhianatan. Pengkhianatan itu paling gampang terjadi di ring terdalam. Ring terdalam itu artinya teman terdekat, lingkungan paling karib, orang yang paling dipercaya. Itu pengkhianatan yang terjadi. Terjadinya seperti ini. Ini panglima pegang separuh pasukan dia kendali. Ketika ia itu Raja Ela, minum sampai ngapain? Mabuk. Makanya sebenarnya dari sini di kitab Amsal dikatakan raja itu tidak boleh mabuk, pemimpin tidak boleh mabuk. Begitu mabuk bahaya. Oke? Di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Zimri, rajanya mabuk, datang panglimanya, datang. Oke? Ngapain datang? Perhatikan ini. Lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa. Rajanya mabuk, dibunuh. Bisa membela diri enggak kira-kira orang mabuk kok? Orang mabuk itu kan kesadarannya tidak penuh ya kan? Dibunuh. Yang membunuh orang dalam. Ya teman-teman, ini ironis dan pengkhianatan yang menyakitkan sekali. Nama panglima, jabatan panglima artinya dia mengepalai sebuah, bisa disebut batalion, tergantung doktrin militernya. Dia harusnya melindungi rajanya. Rajanya lagi mabuk, bukannya dilindungi, dibunuh. Dan setelah dibunuh, perhatikan, dia bantai semua keluarganya Ela, habisi semua. Dan itu trik yang sederhana sebetulnya. Zaman kerajaan dimanapun termasuk di Nusantara, kalau mau mengamankan posisi tahta, bantai semua ex raja yang masih tersisa, keluarganya, habisi semua, supaya tidak ada kesempatan revolusi di masa mendatang. Sekarang kita lihat ayat ke-15. Mati itu akhirnya, dia ambil, dia kudeta Zimri Raja Israel. Perhatikan ayat 15. Dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirza. Sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja, maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirza. Segera sudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja. Lalu perhatikan apa yang dikerjakan. Membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Memerintah berapa hari? Hari ini 7 hari. Dalam sejarah
raja-raja di Israel ini pemerintahan paling singkat sebetulnya. Oke, kita lihat petanya. Kecil tapi semoga saya bisa menggambarkannya ya. Yang ini kerajaan Yehuda. Yang ini Israel. Perhatikan ya. Dari jauh aja saya kelihatan gambarnya. Lurus ini artinya garis keturunan bapak, anak, cucu, cicit terus lurus seperti nubuatan dan berkat Yakub untuk Yehuda. Tongkat kerajaan tidak beralih, betul ya kan? Tapi karena Rehabiam itu nakal, ya kan, dipecah kerajaannya, pegang Yerobeam di sini. Nah, simbolnya dua, yang satu memang singa Yehuda, yang satu ini kan lembu sebetulnya ya. Dari Yerobeam turun ya. Ini pecah dari Nadab, pecah lagi dari Baesha, dikudeta sama anaknya Ela, kemudian Zimri di sini. Zimri cuma 7 hari, akhirnya satu garis ini ya, dia digantikan sama Omri. Omri ini pasukan juga, kepala pasukan. Ini benar-benar kayak film loh nih, rebutan tahta dan sebagainya. Nah, yang Zimri ini masih ingat memerintah berapa hari? 7, cuman seminggu dok loh. Cuman seminggu dia ambil kekuasaan ya, dan ini terjadi kurang lebih tahun 885 tahun sebelum Yesus lahir. 8 abad sebelum Yesus lahir. Teman-teman, tidak pernah ada yang langgeng, tidak pernah ada yang kekal, tidak pernah ada yang namanya kebahagiaan dari sebuah pengkhianatan, betul? Dan perhatikan polanya. Ini saya cerita pola ketiga. Pola pertama orang berkhianat biasanya apa? Bunuh diri. Siapa yang bunuh diri yang paling terkenal di Alkitab itu? Yudas Iskariot. Makanya kalau kita dengar, oh Yudas Iskariot ini orang. Yang pertama motor duitan ya kan? Yang kedua pengkhianat. Terus berapa bulan yang lalu saya cerita orang ini pinternya luar biasa. Alkitab menulis ucapannya dia persis seperti yang Tuhan sampaikan hikmatnya. Siapa namanya? Ahitofel. Siapa itu Ahitofel? Kakeknya Batsheba. Oke? Dia simpan kepahitan dengan Daud. Akhirnya setelah lihat rencananya gagal, dia pulang, dia bunuh diri. Pengkhianat juga. Ini pengkhianat pola ketiga. Namanya siapa? Zimri. Dia lihat gawat. Ini Omri lebih kuat, didukung orang Israel. Beda ya, didukung oleh orang Israel, dia tidak ada yang dukung sebetulnya. Dia punya pasukan sendiri. Tapi dibanding orang Israel kalah jumlah. Akhirnya dia bunuh diri. 7 hari aja loh berkuasanya, tidak lama-lama. Sekarang kita lihat nama dari Zimri. Nama Zimri itu bagus sekali artinya ya. Praiseworthy. Kalau kita terjemahkan layak dipuji atau keren dengan pujian. Kalau wisuda itu dapat gelar bahasa Latin cum laude. Cum laude orang bilangnya gitu. Apa? Dengan pujian. Keren. Kalau di Facebook dikasih like gitu loh. Kasih konfeti. Wah, bagus. Bagus kan arti namanya? Zimri. Kelakuannya Zimri enggak? Seperti ada orang namanya Setiawan tapi tukang selingkuh. Oke? Setiawan tukang selingkuh. Namanya Setiawan, artinya pria yang setia itu tukang selingkuh gitu. Itu kan artinya tidak cocok sesuai namanya ya. Atau kalau lebih nyakitin hati namanya Cantika, tapi mukanya cantik dilihat dari Pluto. Ya kayak gitu loh. Itu kan enggak cocok. Nah, sebetulnya itu mungkin salah satu doa orang tuanya Zimri. Wah, bapaknya Zimri ini culas, jahat, aku tidak pengen anakku kayak aku, tak kasih nama yang bagus. Saya percaya tidak ada orang menyandang nama yang buruk di dunia ini, betul ya? Lahir doa orang tua, maaf kata orang tua punya latar belakang segawat apapun, doanya mesti anakku mesti jadi lebih baik. Tapi ada yang namanya cetak DNA loh teman-teman. Gen itu ada. Makanya kalau kita telusuri di atas kita gennya seperti apa, kita mesti berani jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini punya gen yang buruk. Tolong ubah hidupku. Diubah. Daud dia ngaku dalam doanya, aku dikandung dalam dosa. Dia lagi ngomong ketika aku lagi proses pembentukan di kandungan mamaku, itu sudah ada benih dosa. Dan memang ini yang menjelaskan kenapa ada orang-orang tertentu dia punya kelemahan kuat sekali di sini. Yang lain punya kelemahan yang bidang ini sangat pekat sekali. Itu bisa ditelusur dari atas-atasnya. Dan itu real teman-teman, real. Nah, di dalam Tuhan kita semua diubahkan, amin. Lahir baru, baptisan, pulih kan? Pulih enggak? Pulih, rohnya dipulihkan, rohnya. Jiwanya belum loh.
Makanya masih bisa mikir yang jorok, ngomong kotor, marahnya bisa muncul dan sebagainya. Even sudah pelayanan bertahun-tahun. Ini urusan jiwa soalnya. Makanya Rasul Paulus di Roma 12 ayat 2, berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Bahasa Yunaninya metamorfosa, kayak kupu-kupu itu, dari ulet ke pompong kupu-kupu, berubah. Itu jiwa. Kalau roh, lahir baru. Nah, Zimri ini arti katanya praiseworthy, layak dipuji. Tapi tiba-tiba Isabel berkata, gimana Zimri, si pembunuh tuannya itu? Kata Zimri punya stempel tak, apa? Pembunuh tuannya. Maaf kata, ini orang militer, betul? Bukan cuma prajurit loh, bukan cuma bintara, ini jenderal. Tapi dia membunuh tuan yang harus dilindunginya. Dia melanggar doktrin militernya sendiri. Dan tidak usah pakai kesatria, tindakan orang biasa saja itu sebuah tindakan pengecut. Lu tuannya lagi mabuk. Melawan orang mabuk itu tidak ada kebanggaannya sama sekali. Orang nggak berdaya, disikat. Dan akhirnya dia dapat tahta itu. Bertahan berapa lama? 7 hari. Hari ini orang baca Alkitab dengar kata Zimri, langsung stempelnya muncul. Pembunuh tuannya. Padahal Tuhan pun mengizinkan. Tuhan, kita percaya tidak ada satu hal pun di dunia terjadi tanpa izin Tuhan. Amin. Kalau sampai seseorang dikasih nama Martin Suito gitu, itu Tuhan sudah ACC dari surga. Oke, kenapa kok nggak dikasih nama si Boneng Pak? Oh jangan, Boneng sudah dipakai artis Betawi ya, Martin saja gitu. Lah kalau sampai ada nama Zimri di ACC dari surga, Tuhan juga berkata masa depanmu praiseworthy. Nanti manusia meninggalkan namamu itu Zimri praiseworthy. Kamu sudah di tempat terhormat loh, sebagai panglima. Praiseworthy kan? Tidak semua orang punya kesempatan naik jadi panglima. Tidak semua prajurit punya kesempatan. Tapi hari itu dia ambil keputusan buat saya konyol dan maaf bodoh sekali. Dia bunuh tuannya yang membesarkan dia waktu mabuk. Nah Pak, salah dewe kok mabuk Pak? Kita tidak ngerti ya gaya hidup para pemimpin zaman dulu. Mungkin zaman sekarang orang mabuk itu tuan bagaimanapun juga seorang bawahan, apalagi seorang tentara yang melindungi tuannya apapun yang terjadi. Isabel berkata, Zimri pembunuh tuannya. Dia meninggalkan legacy yang buruk sekali. Kalau pengkhianat itu kan kadang bisa muncul dengan dua wajah ya kan. Separuh senyum, bahkan separuhnya gelap sekali. Tuannya lagi tidak berdaya, dibunuh. Orang bilang itu traitor. Traitor itu apa sih? Pengkhianat. Saya berdoa tidak ada di antara kita ketika kita meninggalkan dunia ini ada cap traitor atau pengkhianat. Amin. Pak, tapi kan aku tidak sampai membunuh orang. Alkitab berkata apa? Kita benci orang saja, degree atau derajatnya sama dengan membunuh, betul? Jadi kita mesti hati-hati di situ. Nah terus gimana Pak? Supaya nanti tidak membenci, kita belajar dulu. Ada satu penelitian lumayan baru nih, saya mau tunjukin buat teman-teman semua. Oke, kita mau lihat ada peta yang dibuat oleh para peneliti yang namanya peta emosi dalam tubuh. Ya, jadi dibikin pemetaan mengenai emosi dalam tubuh. Orang kalau lagi emosi, petanya seperti ini. Ya, misalnya orang lagi patah hati, kemudian dia akan bisa merasakan di perutnya kayak ada kupu-kupu terbang gitu. Apa itu maksudnya? Rasanya nggak nyaman gitu ya. Kakinya bisa dingin dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang sederhana. Kita mau lihat dulu ya. Ada studi yang digelar, kajian yang melibatkan 700 orang untuk bisa melihat efek emosi dalam tubuh manusia. Ya, dibikin mapping, dibikin pemetaan. Jadi mereka nonton, dilihatkan tayangan, ibu gendong bayinya, seneng gitu ya, happy ya, mereka bahagia. Nanti ada warna aura, semacam aura tubuh itu warna terang begitu.
seperti warna api, terang. Kemudian ketika seseorang ini nanti terpapar dengan sebuah keadaan atau tayangan yang sifatnya kontras dengan yang tadi. Kalau tadi kan bahagia, dilihatin tayangan yang membahagiakannya, nanti akan muncul efek yang berbeda. Ketika marah, dia separuh badan dari perut ke atas ini kayak api nih, kebakar. Ketika takut, nanti di area jantung ini dia ada pusatnya ini, dia kebakar di situ. Ketika dia merasa jijik atau tidak suka gitu ya, nanti dari arah bawah sampai atas seperti itu. Nah kalau depresi itu biru ya, seperti yang di sini nih. Kalau sedih gabungan, tengahnya merah, bawahnya biru. Kalau malu juga sama, tapi terutama di dua area pipi seperti itu. Nah kalau kaget, gabungan ini kombinasi, atasnya warnanya merah, biru. Kalau lagi sombong, bangga, nah ini seperti yang muncul ini. Kalau lagi mencintai, terbakar asmara, gitu. Lagi iri, ini yang terjadi petanya seperti ini. Oke, itu beberapa peta yang muncul. Mungkin baru bulan kemarin, jurnal ini terbit juga. Jadi ada yang namanya kita bisa mengenali emosi seseorang. Ya, itu bisa dipetakan berdasarkan rasa sakit yang muncul. Rasa sakit ini tidak wajar ya, kalau jalan kebentur, memar itu wajar. Pertama kita mau lihat seperti ini dari bawah ya. Kalau depresi, ini biasanya area kaki ini, telapak kaki ini akan sakit sekali. Kalau depresi, tahu depresi ya? Tertekan dalam, depres. Terus yang kedua, kalau dia sudah tidak bisa nikmati apa-apa, tidak nikmati itu kan tanda depresi juga tuh. Itu biasanya kan area ankle ini yang sakit nih. Kemudian kalau dia tertekan bukan stres ya, tertekan karena dia iri hati. Buka statusnya temennya, wah kok begini, wah update status, wah ini aku ngerti, jealous ya kan. Ini yang sakit area lutut, bawah lutut itu loh, area tulang kering itu. Nah ini seperti ini. Nah kalau area lutut, ini orang egonya gede, tidak pernah mau kalah, tidak mau disaingi, itu egonya besar, lututnya gampang sakit biasanya kayak gitu. Nah, Pak rematik ya, jangan-jangan ya kayak gitu juga ya. Kemudian kalau dia merasa seorang diri, isolate gitu ya, nggak ada temennya, nggak ada yang mau berteman, atau dia terlalu baperan kayak gitu ya, itu biasanya telapak tangan, punggung tangannya dia akan merasa sakit. Kalau dia takut berubah, takut terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, itu area pangkal paha bagian luar, ini akan sakit. Pak sakitnya gimana ya, nanti baca jurnalnya, nyut-nyutan campur cekot-cekot, nah kayak gitu loh ya. Bahasa Indonesia cekot-cekot apa ya, nanti saya tidak tahu juga. Nah, kalau mikir aku rak duit Pak, ini kanker ini Pak, kantong kering. Ada sakitnya juga ternyata. Ini bukan saya yang bilang, studi ini yang bilang. Itu area perut itu yang sakit. Jadi sakit perut, coba dicek dompetnya, siapa tahu mau diisikan. Nah, sembuh langsung. Orang yang kaku ya, nggak mau menerima perubahan, atau bahasa Belandanya zaklik, orang Semarang bilang saklek, nah itu. Nah itu biasa sakit di area elbow ini, pas tekuan tangan itu. Kemudian kalau dia rasanya itu tadi nggak ada yang mendukung, lack of emotional support, itu area tengah dada yang sakit. Kalau dia merasa, waduh kok bebanku ini berat sekali ya, aku ini kayak generasi sandwich tapi sandwichnya tumpuk 7 kayak gitu. Emotional burden itu memang kayak ada beban ini di pundaknya itu. Makanya suruh tepuk tangan muji Tuhan, angkat tangan nyembah Tuhan, berat Pak, berat sekali karena emotional burden. Kemudian kalau lack of forgiveness atau tidak mau mengampuni, itu biasanya area leher, mulut itu akan sakit sekali. Makanya kadang ekspresinya ngomongnya negatif terus karena tidak mau mengampuni kayak gitu. Nah yang stres, sakit kepala, ini wajar ya kan, banyak pikiran. Jadi ternyata emotional feeling itu mempengaruhi fisik loh. Itu bukan orang-orang yang kenal Tuhan yang ngomong. Ini peneliti tahun ini yang nulis para engineer ini, para insinyur yang nulis, bukan psikolog nih, engineer. Mereka kan pakai hitungan semua, eksak semua, muncul itu seperti itu. Kalau psikolog sudah wajar nulis ini para engineer. Tahun ini dirilis penelitiannya. Nah, sedangkan orang kalau nyimpen energi negatif terus bisa dibayangkan itu tubuhnya pada sakit-sakitan kayak gitu. Pak gampang beli obat painkiller ya,
tubuh kita diisi obat terus kayak gitu, ya kan? Makanya firman Tuhan kan sederhana kan, hati yang gembira adalah obat yang apa? Manjur, bukan cuman obat loh, tapi manjur obatnya. Berarti ada obat yang nggak manjur, banyak. Manjur tuh artinya bukan obatnya yang salah, tapi tepat di sumber akar penyakitnya seperti itu. Dan firman obat untuk segala sesuatu. Amin. Terus gimana Pak? Ya pasti kalau kita suruh milih ya, ada yang mau jadi Zimri di sini? Oh tidak mau tuh Pak, mau jadi pengkhianat? Pasti tidak ada yang mau. Saya kadang hidup tuh cuman dua pilihan, mau jadi pengkhianat atau yang dikhianati. Nah aduh, sama-sama tidak enak Pak. Mau jadi pengkhianat atau dikhianati, ya kan tidak enak ya dua-duanya ya. Nah, tapi harus milih Pak. Kalau jadi pengkhianat ya gawat. Loh Yesus pun dikhianati enggak? Dikhianati. Terus apa-apa yang harus dikerjakan kalau tiba-tiba aku nih jadi korban? Teman-teman saya kasih tahu. Saya ambilin dari yang sekuler aja ya. Saya ambil sekuler dulu. Di dunia sekuler psikologi dikenal namanya victim mentality. Apa itu? Mentalitas korban. Aku korban loh dari keadaan ini. Ya sudah wajar aku bersikap karena aku korban. Betul, tidak salah. Tapi begitu itu saya punya istilah di entertain, diulang-ulang terus, akhirnya masuk dalam jiwa kita bahwa aku ini korban, ngubah mental kita. Nah, itu disebut dengan victim mentality. Bayangin kalau tiba-tiba Yesus berkata, aku ini korban, punya murid sudah banyak, hilang semua, diceritain di Yohanes 6 ayat 66 itu kok ya kabur semua setelah aku cerita soal roti hidup, soal aku ini tubuhku dipecahkan. Baper nih Yesusnya tiba-tiba kayak gitu. Terus sudah punya murid, tak baik-baikin semua, aku doa, cuman 3 yang nemenin waktu itu, 3 aja tidur semua. Baper ya, bisa baperan ya? Tahu baper enggak? Bawa perasaan itu loh. Sudah aku ditangkap, kabur semua. Satu ngikutin, disangkal 3 kali lagi. Wes tidak usah murid-muridan lagi. Aku tak buka pendaftaran online aja muridnya ya. Murid online sama Yesus gitu. Repot kayak gitu. Gitu enggak Yesus? Enggak. Dihadapi dengan gentleman sekali. Ngapain Tuhan Yesus? Yuk kita sama-sama buka ini yang Tuhan kerjakan. Simple sekali. Sederhana, firman Tuhan tidak rumit-rumit loh teman-teman. Yuk sama-sama kita buka. Ini yang Tuhan ajarkan dan Tuhan praktekin juga. Yohanes 3. Maaf kita buka dulu Lukas 6. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Judul perikopnya apa? Judulnya apa? Kasihilah musuhmu. Gampang tak? Bacanya gampang Pak. Tapi ini maaf ya Pak ya, ini Kak wong edan Pak. Musuh kok dikasih itu musuh mengkhianati aku loh Pak. Kan pilihan hidup cuma 2 kan? Mau mengkhianati atau dikhianati. Pak saya netral, saya akan menjaga kedamaian dunia, saya tidak akan cari musuh. Sudah begitu pun selalu ada orang musuhi enggak? Selalu. Bahkan kalau kadang kita terlalu netral, sesungguhnya hidup ini tidak pernah netral, milih kebenaran atau yang tidak kebenaran. Begitu kita kompromi dengan banyak, sudah menyalahi kebenaran itu sendiri. Ikut Tuhan benar-benar pun tetap akan ada yang kontra, pasti itu pasti. Tapi Yesus ngajar seperti ini jelas sekali, tidak pakai rumit-rumit, tidak pakai metafora, gamblang sekali. Apa yang Tuhan ajarkan? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Berarti ada yang gak mendengar kan? Kupingnya, indera pendengarnya dengar, gelombang bunyinya itu dengar, tapi masuk ke pengertiannya beda. Itulah sebabnya tiap kali firman tidak disampaikan, saya naikkan doa yang sama. Bukan untuk ciri khas, tapi ini naik dari hati. Tuhan berikan roh hikmat, roh pewahyuan dan pengertian. 3 ini modal untuk kita dengar firman dan berubah hidup kita. Karena kalau enggak itu cuma tumpuan informasi, tambah pintar kita, tapi tidak bisa praktek apapun. Kepada kami yang mendengarkan aku berkata, apa? Kasihilah musuhmu. Love your enemies. Bahasa Inggrisnya enemies, artinya musuhmu. Banyak musuhnya. Tambah banyak umur kita biasanya nambah banyak yang musuhin kita. Bukan kita musuhin mereka,
Tapi kadang orang musuhin kita karena kita ikut Tuhan, lurus hidupnya dimusuhin. Ayo tuh ikut bareng kami korup bersama, korup berjamaah, kan dosanya dibagi-bagi, nanti minta ampun ke Tuhan. Oh enggak mau, aku takut Tuhan, yes, jauhi, dimusuhi. Yesus berkata apa? Kasihilah musuhmu. Lanjut. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, ini lebih sulit lagi. Cuman kasih kita retorika bisalah, tapi berbuat baik itu do good. Lakuin, kelihatan fisiknya. Ketemu, kasih senyum, jabat tangannya, keluar dari hati, bukan karena pencitraan. Itu yang Tuhan ajarkan. Loh, kalau Tuhan baper nih, istilah saya bikin bahasa kekinian ya. Begitu ketemu Petrus, puas ya, puas. Disembur gitu loh bukan. Itu bunuh diri juga nanti Petrus kayak gitu ya. Gitu enggak Yesus? Enggak tuh. Berbuat baik, diterima lagi. Masih ada lagi. Nah, ini yang ajaib ini, perhatikan ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu Tuhan itu ngajarinya itu, saya bilang gila ini. Musuh dikasih, benci tunjukin perbuatan baik. Kita dikutukin, kutuk tuh karena tak doakan kamu kesamber jet Apollo kayak gitu. Oh, lepaskan berkat. Oh, puji Tuhan, haleluya, tidak jadi dalam nama Yesus. Ini tak traktir kamu mie ayam gitu. Oh, Kak ngomong gampang Pak, prakteknya susah ini Pak. Kemeropok, itu bahasa Jawa Semarang, kemeropok itu apa Pak Denny ya? Hatinya mendidih dengan kebencian gitu loh. Makanya Kak yang tadi hasil penelitiannya, lehernya sakit terus, mulutnya sakit terus. Karena panas yang di sini. Loh, padahal kita tidak mencari musuh, kita dimusuhi, tapi bisa jadi perasaan bisa berubah jadi benci nggak? Bisa. Nular soalnya perasaan itu. Tapi Tuhan berkata jelas sekali, dikasihi, berbuat baik, mintain berkat, berdoa. Dan saya tunjukin teman-teman, ketika kita dibilang suruh mengasihi, dalam teks aslinya pakai kata ini lah, agapate. Tahu agapate itu dipakai di mana itu? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal tuh, supaya dunia ini nggak jadi binasa tuh. Itu yang saya sebut sebagai radical love, kasih yang radikal. Radik dari bahasa Latin radix. Dulu saya kerja di pabrik jamu, tukang racik jamu gitu ya. Dan nyiapin komposisinya pakai bahasa Latin. Bahasa Latinnya akar gitu ya, radix. Oh, ternyata dari akar. Nah, sebetulnya kita mengasihi Tuhan itu akan ketahuan di level ini. Ngakar atau tidak. Karena kalau tidak ada akarnya, kena angin sedikit ambruk pasti. Pak, kok enggak enak mentok Pak ikut Yesus? Saya tidak pernah bilang enak ikut Yesus. Tapi dijamin ada penyertaan Tuhan. Amin. Ya toh? Tuhan tidak pernah jamin, ayo ikut aku enak, tak traktir gitu loh. Ikut aku. Pikul kuk yang kupasang. Pikul kuk itu kan ada sepasang tuh. Ada Yesus, ada kita. Nah, kalau kita punya jalan sendiri ke kanan, Yesusnya ke kiri, kan tidak selaras, jadi berat. Pilihannya cuma dua loh di hidup ini loh. Dan ini kebenaran yang pahit sekali. Mengkhianati atau dikhianati. Pak, saya berdoa jangan terjadi. Saya juga berdoa yang sama. Tapi seringkali ketika kita sudah coba menghindar, Tuhan izinkan itu terjadi. Bahkan anak Allah pun mengalami. Betul? Yesus mengalami pengkhianatan. Buat saya tidak ada pengkhianatan yang sweet. Semua pengkhianatan menyakitkan sampai tulang sumsum gitu. Karena dilakukan oleh orang terdekat. Bayangin Ela lagi mabuk, minum tuak Israel, tuak dari Tirza, dibantai blak hari itu. Dan kita hari ini kenal Zimri sama dengan pembunuh tuannya. Nanti kita mau pulang ke surga, kita mau dikenang sebagai nama apa? Wah, kalau dengar nama Ronald, kita dengarnya kalau ada bel, kring, wah, gitu ya kan? Jadi kita punya dua bel ya kan, agak delay dikit sih kalau bel di depan, kring, Ronald ikut, wah, gitu. Jadi dia amplifiernya.
Kenapa kok bisa bilang gitu, ketawa semua gitu kan? Karena tiap hari kita lihat, betul kan? Akhirnya tuh teringat jadi stempel buat Ronald. Kita sebut Ronald the Bellman. Nah, krik, wah, gitu. Satu jelas Ronald itu pasti. Karena diulang-ulang, karena jadi ciri khas. Nah, stempel hidup kita kan yang bentuk kita sendiri sebetulnya. Apakah kita mau dikenal sebagai si pemarah, si pelit, si jahat, si koruptor, si penyeleweng, atau si murid Yesus? Kok tahu dari murid Yesus ini orang rodo edan, sudah tak jahati, kok balas yang baik, sudah tak sepatani, tahu sepatani itu, tak kutuk, tak omongin jahat, tetap ngomong yang baik loh sama aku. Sudah tak musuhi dengan segala cara, aku malah didoain. Murid Yesus beneran. Dan teman-teman jalan itu susahnya minta ampun. Kami ngalami tahun-tahun yang saya bilang di Annus Horribilis, itu minjem omongannya Ratu Elizabeth, tahun-tahun gelap, di mana pengkhianatan terjadi begitu kuat. Itu iso kayak orang gila kalau tidak megang Yesus. Tapi Tuhan ngajari sederhana, diampuni. Sudah Pak, tidak cuma diampuni, ada yang namanya agapate. Agapate itu persis seperti Yesus itu loh. Ketika saya disalib di atas kayu salib, tangannya ini nempel di paku itu loh. Ngomong apa? Bapak, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Dunia bilang bodoh ini. Kau punya kekuatan, kau punya sumber daya, habisin semua orang, bisa. Kerendah hatian yang paling esensial adalah kita bisa membalas, kita bisa punya power untuk itu, dan kita tidak mau pakai, serahkan semuanya ke Tuhan. Tuhan yang atur, itu kerendahan hati, amin. Tapi kalau kita bisa balas dan kita tetap lakukan itu bukan rendah hati. Atau memang aku ra iso popo, saya rakyat jelata, orang kecil, apakah artinya diriku? Ya memang lagi tidak bisa balas lu, bukan kerendahan hati. Justru pas kita bisa melakukannya, kita melihat tidak, Tuhan aku mau jadi muridmu, tak lepaskan pengampunan. Nah, jiwaku menyadarinya. Bener itu. Sadar. Loh, lagu itu kan ditulis jiwa kita nih sadar bahwa kita nih harus terus bersyukur. Makanya ada yang namanya sakit jiwa. Orang sakit jiwa itu kan paling susah tuh ngobatinya, ya enggak? Kalau sakit kepala beliin obat, ya kan? Maaf kata kerasuan setan ya, usir setannya dalam nama Yesus, pergi tuh setan tuh pas itu. Misalnya kita diminta ngusir setan di rumah hantu, itu paling enak itu, pasti pergi. Lah ngusir roh gila itu, kalau dia kayak gila karena roh, pergi pasti. Ya kan, orang gila di Gerasa diusir pergi, wong setannya nongkrong di spiritnya kok. Lah kalau gilanya di jiwa, gempor. Makanya jiwa ini harus sadar bahwa harus selalu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Lah kalau enggak, nanti kita entertain, loh aku ini korban ya, aku dikhianati, pasanganku, teman kerjaku, partner bisnisku, teman sekolahku, teman kuliah, temanku yang tak ajak ngobrol, masa aibku diceritakan Pak? Bisa enggak sakit hati? Bisa. Dan orang yang nyimpan sakitnya kita rugi sendiri loh. Sekarang sudah tidak ada, di tengah-tengah kita sudah happy dengan Bapak kita di surga. Masih sama Kak Yosua? Kak Yosua kalau buang air besarnya dibuat mainan ya tuh. Aromanya wangi tuh. Wangi enggak, Tin? Wangi enggak, Tin? Kalau wangi itu mau dicek, jangan-jangan habis Covid kemarin belum sembuh hidungnya tuh. Itu mainan aja bau. Bayangin kalau habis terus kayaknya kita kantongin, ya. Ibadah ngantongin sama ketemu Pak Dini saya punya oleh-oleh apa begini. Muntah loh. Atau kemarin pas ada tamu rame-rame dari teman-teman GIA itu ya. Halo, apa kabar? Saya punya souvenir buat ini. Ini kemarin saya keluar habis makan ayam goreng gitu loh. Saya keluar ini loh. Lucu bentuknya ya Pak ya. Loh, dulu kita ada loh tahun 2011 ada penghuni kita yang kalau dikumpulin ya, ditujuin ini aku kemarin mau lihat dah kayak gitu. Itu kan muntah tuh mesti kayak gitu. Nah, sedangkan orang yang nyimpen kebencian, kekecewaan, sakit hati, padahal korban bukan pelaku. Rasa habis dikhianati itu seperti kemana-mana bawa yang sekian tahun lalu dipamer-pamerin ke orang. Bisa bayangin,
menjijikkannya kayak apa. Saya berdoa jangan ada yang seperti itu. Amin. Pak, aku ini korban, Pak, sekali lagi ini korban, betul dan tidak salah. Tapi jangan di-entertain. Lepaskan pengampunan. Setiap kali perasaan itu datang, itu pasti datang loh. Perasaan itu kan muter tuh. Makanya berkata, aku selalu bersyukur, memujimu, menyembahmu. Jiwaku menyadarinya itu loh. Aku sadar ini kalau entah perasaan itu datang, aku ngedown langsung. Nyembah Tuhan lagi. Lepaskan pengampunan lagi. Sebenarnya gampang indikatornya. Misalnya kita dikecewakan sama si X, begitu dengar nama X, ini sudah panas ini Pak hatiku. Lepaskan pengampunan, sebut namanya dalam doa, Tuhan ubahkan semuanya. Amin. Nah, nanti mesti praktek supaya bisa ngalami kelepasan yang dari Tuhan. Amin. Yang terakhir teman-teman, saya terima cerita dari seorang teman. Ini cerita ini saya lihat, wah keren. Belum kenal Tuhan, seorang teman ini. Lupa umur berapa ya, sekitar kelas 4 SD ya, senatan gitu. Tiba-tiba mamanya meninggal, sakit. Dan karena kakaknya ini dekat sama mamanya, orang kalau jiwanya dekat gitu ya, kalau ditinggal meninggal bisa ikut meninggal, betul nggak sih? Nyusul, tinggal dia sama bapaknya. Nah bapaknya ini puber ke-20 ya, nikah lagi ya, puber ke-20 ya, pubernya banyak, enggak cuma puber kedua. Ketika nikah dengan pasangan baru, anak perempuan ini ditinggal di rumah dalam kondisi tidak ada makanan, itu diambil semua sampai lampu-lampu bohlam itu diambil gelap. Lah kok lucunya, itu di kampung itu dia punya tetangga yang salah satunya saudaranya tidak mau ngurus dia, sehingga anak ini sejak kelas 4 SD dia kerja di tetangganya. Kalau butuh tenaga nyapu dia akan sapu, dia pel, dia cuci piring, dia bersihin selokan, dia dibayar makan tiap hari. Sampai kelas 6 SD, karena dia ini anaknya suka nabung, kalau dikasih uang saku dia kumpulin untuk bayar sekolah. Kalau ada tetangga yang kasihan dia akan kasih uang untuk lumayan bayar sekolah. Harusnya dapat bantuan dari aparat, tapi karena sistemnya tidak support, dia katanya tidak punya orang tua untuk memberi ACC, nggak dapat jatah. Berjuang. Mau masuk SMP butuh duit, dia SMS bapaknya pinjem HP keluarganya, tetangganya. Dibalas sama istri barunya, kami tidak punya kewajiban mensupport kamu. Kami masih punya urusan yang banyak, cicilanku juga masih banyak. Anak ini berkata, waduh ya sudahlah, aku tidak bisa sekolah. Tiap hari dia kerjakan ke tetangganya, nyapu, ngepel, apapun, yang penting dia bisa makan. Cuman makan aja. Rumahnya gelap, tidak ada listrik, seadanya gitu. Dan tiba-tiba ada orang asing datang ini. Orang asing ini butuh tenaga kerja untuk jagain opanya yang sudah lanjut usia, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Diajak anak ini, dia cuma bawa pakaian 3 potong, 1 yang dipakai, 2 pakaian yang dianggap layak. Bayangin dong, nggak punya siapa-siapa. Dia kerja ngurus opanya siang malam itu, baik sekali. Akhirnya meninggal opa ini. Selama dia ngurus opanya, orang asing ini merhatiin, kok kamu kerjanya bagus ya, disekolahkan paket B, paket C, lulus paket C. Jadi kurang lebih 6 tahun dia ngurus opa ini. Opa ini meninggal, dia pikir sudahlah aku harus pulang lagi. Ya aku gak akan bisa kuliah karena ya sudah bersyukur ya, sudah bisa paket C ini. Tapi ketika dia mau pulang kampung, dia mikir aku akan melanjutin lagi, aku bisa punya ijazah paket C, ngelamar jadi apalah di pabrik-pabrik bisa. Orang asing ngomong, kamu ku sekolahin mau? Kamu mau jurusan apa? Atau langsung ku masukin ini ya? Disekolahkan di universitas swasta di Jakarta yang bayarnya itu pakai US dollar. Anda berkata, ini kayak mimpi buat aku. Akhirnya dia kuliah, lulus cepat, dapat cum laude tadi, cum laude. Hari ini dia kerja di pertambangan. Tapi saya belum ketemu orang itu, saya mau nanya, perasaanmu sama keluargamu gimana? Kalau orang berjuang, sukses kan banyak, ya kan? Tapi apakah dia bisa ngelepasin pengampunan? Saya berdoa dia tidak nyimpan pahit gitu. Karena kadang kita nggak bisa milih. Pak, aku ini korban, betul. Saya tidak ngomong bukan, kau bukan korban, betul. Tapi yuk kita jalan, move on, jangan diinget-inget yang kayak gitu. Ngingetnya pakai spion aja, oke? Okay? Tahu kaca spion tuh? Kecil atau gede kaca spion? Kalau gede namanya kaca lemari ya. Kecil aja, kadang ngintip aja enggak apa supaya kita jas merah seperti katanya Pak Karno.
Jangan sekali-kali melupakan sejarah, tapi tidak dengan kebencian. Kita menatap masa lalu dengan ketawa. Puji Tuhan, Tuhan izinkan aku ngalamin itu. Saya berdoa mungkin di sini dan teman-teman yang dengarkan siaran ini ngerasa hidupmu di masa lalu jadi korban hari ini yang gara-gara masa lalu itu. Tapi saya berkata Tuhan bisa ngubah hari ini dan masa depan kita. Amin. Masa lalu saya gak bisa diubah masa kemarin, tapi cara mandang kita terhadap masa lalu Tuhan bisa ubahkan. Amin. Jangan kita ngumpulin penyakit buat diri kita sendiri, tapi ngumpulin damai sejahtera. Amin. Jiwaku menyadarinya. Bikin yang kita sadar itu yang baik-baik. Filipi 4 berkata semua yang baik, suci, sedap didengar, murni, mulia, patut dipuji, disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu, jangan mikir yang jelek. Pak, kok tiba-tiba nongol terus yang jelek? Sebutkan dalam nama Yesus, ucapkan firman, masukin yang bagus dalam hidup kita berubah. Amin. Yuk tutup Alkitab, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Dan kami berdoa biar di balik nama itu ada sesuatu yang membuat hatimu bersuka. Ketika kau sebut nama kami, ada gairah yang muncul karena cinta kami akan Engkau Tuhan. Karena ketaatan kami, karena kasih kami, sukacita kami akan Tuhan, bukan karena yang lain. Biar dimeteraikan firman Tuhan dalam batin kami, dimeteraikan dalam loh hati kami. Biar yang kami terima bertumbuh dan berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Semua diberkati dengan firman Tuhan ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menyaksikan ibadah kami lewat YouTube. Terima kasih sudah like, komen, subscribe. Semoga tetap jadi berkat buat teman-teman semuanya. Oke, kita akan selesai ibadah hari ini. Mari kita berdiri semuanya.
Bapa, sepanjang hidup kami sampai hari ini, terima kasih buat penyertaan-Mu yang limpah. Terima kasih buat firman kebenaran-Mu yang dinyatakan dalam hidup kami, biar dikenapi, ditumbuhkan dalam batin kami. Kami terima berkat yang terbaik. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melimpahkan perlindungannya dalam hidupmu. Tuhan melimpahkan damai sejahtera seperti hujan yang mengairi hidup. Tuhan memberikan sukacita yang berbual-bual seperti aliran sungai dalam jiwa kami. Kami terima Tuhan, anugerah-Mu limpah dalam segala hal. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua yang kami kerjakan. Ada tangan Tuhan yang menyertai. Semua yang kami sentuh dibuat jadi berhasil. Langkah hidup kami dibuat jadi beruntung. Sepanjang pekan ini kami mengalami Tuhan, masing-masing setiap kami mengalami dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimeteraikan berkat-berkat yang dari Tuhan sekarang dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pekan mendatang. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terperlu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terperlu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar.